Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Juli 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Diintimidasi preman, pedagang di Amplas Surati Pangdam Patimura minta bantuan pengamanan. Pedagang di Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas menyurati Pangdam 15 Patimura perihal permohonan bantuan pengamanan. Ketua Koperasi Himpunan Pedagang Plaza Ambon atau Kohipah Haji Irfan Hamka mengatakan permohonan tersebut diajukan menyusul rasa tak aman pedagang atas barang dagangan hingga keamanan diri. Pasalnya PT Modern Multiguna atau MMG telah melibatkan sekelompok orang diduga preman untuk mengintimidasi pedagang. Dijelaskan intimidasi berulang kali terjadi yang berupa penggembokan, sepihak kios hingga melarang pedagang membuka kios. Sementara itu aparat kepolisian disebut tak mampu memberikan rasa aman. Bahkan menurutnya aparat terkesan membiarkan tindakan premanisme terjadi di pusat perbelanjaan tertua di kota Ambon itu. Dia pun berharap Pangdam segera merespon surat permohonan tersebut. Diberitakan sebelumnya pada Minggu 7 Juli 2024 telah terjadi penggembokan sepihak oleh PT Modern Multiguna yang mengaku sebagai mitra pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan atau KSP yang ditujukan pemerintah kota untuk mengelola Amplas. Namun gembok dibuka paksa oleh pedagang selaku pemilik dengan dasar sertifikat hak milik atau SHM. Tak hanya itu, Tribuners, mereka juga langsung melaporkan tindakan tersebut ke Polda Maluku. Meski begitu, penggembokan oleh PT MMG berulang, bahkan mereka mengelas pintu kios. Atau kerja sesuai dengan tanggung jawab ada pihak kepolisian. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, rumah Ketua DPRD Maluku Tenggara dirusak OTK, anak dan istri sampai terluka. Rumah Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Minsuri Kudubun, dirusak oleh segerombolan orang yang tidak dikenal atau OTK. Istri dan anak Minsuri Kudubun dikagetkan dengan orang yang tidak dikenal. Bagaimana tidak, mereka tiba-tiba menghancurkan kaca rumahnya pada Sabtu 13 Juli 2024 malam. Saat diwawancarai, Minsuri Kudubun mengatakan pada saat pengrusakan hanya istri dan anaknya di rumah, sementara dirinya sedang berada di kota Ambon. Akibatnya istri dan anak yang sementara berada di dalam rumah panik hingga berinisiatif menyelamatkan diri lewat tembok belakang rumah. Saat itu dirinya langsung menghubungi Kapolres Malra, namun ironisnya ternyata nomornya tidak aktif. Kemudian menghubungi Wakapolres barulah mengirim personil dan mengamankan tempat kejadian. Kini 2 orang tersangka sudah ditahan di Polres, secepatnya harus ada pengembangan agar segera diketahui motif penyerangan ini. Ia pun berharap aparat kepolisian dapat mengusut tuntas akte pengerusakan rumah dinasnya. Tersisa 7 hari Tribuners untuk coklit, Bawaslu Maluku Tenggara maksimalkan monitoring pengawasan.
Tersisa 7 hari lagi batas pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra melakukan monitoring pengawasan terkait hasil data pemilih di 3 Ohoy atau desa yakni Tamangil, Larat, dan Weduar, lingkup Kecamatan Kei Besar Selatan. Pantauan tribunambon.com Senin 15 Juli 2024, Bawaslu didampingi Ketua Panwascam dan Pantarlih lantas mengunjungi beberapa rumah warga disabilitas untuk memastikan proses coklit dilakukan dengan tepat. Bukan hanya itu, demi menjaga validnya data pemilih, Bawaslu juga mengunjungi dan memastikan warga yang telah meninggal dunia tidak lagi terdaftar dalam pencoklitan. Hasan Nareu, staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi mengatakan, monitoring yang dilaksanakan untuk sampel data orang meninggal yang sudah dan belum mengantongi surat keterangan kematian dari Disduk Capil dan Kades setempat. Sementara lanjutnya untuk pemilih potensial terindikasi tidak ada dan pelaksanaannya coklit sudah dilakukan terhadap pemilih yang sudah berada dalam daftar. Sedangkan ada beberapa pemilih yang tidak ditemui diantaranya keluar daerah, namun semua dokumen identitas kependudukan telah dilakukan pencoklitan. Berarti sama sudah, suada. Dengan bukti speednya sudah ada. Nanti itu maksudnya itu Tribunal Pemda Maluku Tengah siapkan 6 bus jemput jemaah haji di Pelabuhan Inna Marina Masohi. Pemda Maluku Tengah menyiapkan 6 bus untuk menjemput jemaah haji di Pelabuhan Inna Marina, Kota Masohi, Selasa 16 Juli 2024. Pantauan tribunambon.com Selasa 16 Juli 2024, Pemda dan Panitia Haji Kementerian Agama Maluku Tengah telah siap menjemput di pelabuhan tersebut. Jemaah haji Maluku Tengah dikabarkan telah berangkat dari Pelabuhan Tulehu sejak 10.20 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan kapal Santika Torpedo. Sementara itu, Kepala Kemenak Maluku Tengah yang diwakili Kasibimas Islam Yahya Wasahua mengatakan, Panitia Haji dan Pemda Maluku Tengah menyediakan sebanyak 6 unit bus untuk penjemputan jamaah. Setelah tiba, jamaah akan diantarkan ke Masjid Raya Masohi untuk melakukan seremoni pelepasan. Tribunal sampah terus menumpuk di Jalan Trans Serampiru meski sudah ada larangan. Tumpukan sampah terlihat di Jalan Trans Serampiru, Kabupaten Seram bagian Barat, Selasa 16 Juli 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 15.29 waktu Indonesia Timur, tepatnya di jalan menuju kantor DPRD SBB itu terlihat sampah berserakan memanjang sekitar 50 meter di sisi jalan. Tampak kepulan asap di kawasan tersebut. Diduga sampah-sampah itu dibakar lantaran sudah menumpuk sangat banyak. Terlihat juga sampah plastik berserakan di sepanjang jalan. Beberapa di antaranya botol-botol minuman dengan kemasan plastik yang sudah kadaluarsa. Padahal tepat di sisi jalan terdapat papan tanda larangan membuang sampah yang dipasang oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Salah seorang warga Yulces mengatakan dahulu kawasan tersebut sering dijadikan tempat pembuangan sampah. Meski begitu sudah ada larangan agar sampah tidak dibuang lagi di kawasan tersebut. Terpisah dari itu, salah seorang wisatawan Putri mengaku tumpukan sampah di tengah hutan seperti ini sangat mengganggu keindahan alam.
Selain itu, menurutnya sampah plastik sulit terurai bahkan butuh waktu ratusan tahun. Dirinya berharap pemerintah setempat bisa memperhatikan permasalahan ini. Warga juga diminta agar lebih sadar mencintai lingkungan. Kita ke berita terakhir, Tribunars, 34 daerah ikuti rapat konsultasi AMGPM 2024, fokus perbaikan konstitusi. Rapat konsultasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM sementara berlangsung di gedung Gereja Bethesda. Adapun AMGPM daerah Pulau Ambon dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat konsultasi yang berlangsung sejak 14 hingga 16 Juli 2024. Ketua Umum Pengurus Besar AMGPM Melkianus Hairdekut mengatakan, pelaksanaan rapat konsultasi ini guna menyiapkan dokumen konstitusi yang akan dibahas dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna atau MPP ke-36 di Seram Utara Barat. Sehingga rapat ini berfokus untuk perbaikan konstitusi AMGPM. Menurutnya, konstitusi AMGPM yang dibahas nantinya akan diterapkan baik di Maluku maupun Maluku Utara, yakni 34 daerah, 255 cabang, dan 1.231 ranting, mulai dari Tifure di bagian utara hingga Ustutun di bagian selatan. Sehingga diharapkan seluruh perutusan yang hadir bisa serius akan hal ini. Sementara itu, Majelis Pekerja Harian atau MPH Sinode GPM Angki Papilaya menyatakan bahwa kehadiran Angkatan Muda GPM secara versal menjadi bagian yang terpilih dari lingkungan. Dia meminta MGPM mampu mengupayakan kehidupan yang damai, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, pihaknya menyambut rapat konsultasi ini dengan penuh sukacita. Diharapkan AMGPM tetap solid dan terkonsolidasi dengan baik, memiliki satu tindakan, satu bahasa, satu komitmen, dan satu iman kepada Yesus Kristus. Kami sapa sekaligus ucap selamat buat Ketua Gaki yang telah terpilih di beberapa waktu lalu dan hari ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, terima kasih, salam kita. Shalom. Kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa tepat di hari ini Minggu 14 Juli tahun 2024 di gedung gereja Bethesda Air Sloban bersama dengan semua jajaran bukan puji-pujian bersyukur puji Tuhan. Bersyukur puji Tuhan, Dia bukan semua satu kali kalau lapor begini kalau bikin diukur bisa mantap. Ketemu tanya saja siapa tahu 2025 kalau masih ada ide ini kita bikin dituang. Yang kami maksudkan dengan hadir bukan sekedar hadir tanpa makna, tapi hadir yang memberi rasa. Hadir yang memberi rasa adalah wujud kehadiran secara. Baik, Tribunars, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.